ada advokat, susah kita menegakkan keadilan. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini pelantikan dihadiri oleh mitra, ada bapak-bapak dari kepolisian, dari kejaksaan, bahkan dari BIN, juga tidak ada ya dari pengadilan ya. Ada. Oh ada. Alhamdulillah. Dan bahkan acara ini diadakan di gubernuran. Nah, ini jarang-jarang ini. Biasanya kalau di Jakarta itu di hotel. Nah, ini di gubernuran. Saya rasa ini lebih tepat. Karena profesi hukum ini harus bersinergi satu dengan yang lain dan terpadu dengan pemerintah. Maka harusnya organisasi advokat itu dekat dengan presiden, organisasi kepolisian, kejaksaan itu harus dekat dengan kepala negara hukum kita gitu. Nah, jadi untuk kita mulai dari daerah-daerah, ya kan, maka pelantikan ini di kantor gubernur. Terima kasih banyak ini, apresiasi untuk Pak Gubernur, tentu Pak Wali Kota. Nah, selamat datang Pak Wali Kota. Biasanya kalau wali kota itu calon gubernur. Amin. Coba jangan cepat-cepat, nanti masih lama. Nah, jadi saya rasa sinergi di antara profesional hukum ini penting sekali. Walaupun satu dengan yang lain nampaknya dalam posisi saling bertentangan. Jadi dalam sejarah umat manusia memang keadilan itu harus dicari, harus ditemukan dan ditegakkan, dan itu tidak mudah. Maka peradaban umat manusia mengajarkan memang dibuat profesi yang saling bertentangan. Ada penyidik, ada penuntut, ada pembela. Nah, kalau pembela sama penuntut selalu sama pendapatnya, ya nggak akan menemukan keadilan. Memang harus dalam tanda petik berkelahi ini supaya keadilan itu bisa ditemukan, karena keadilan itu biasanya tersembunyi gitu loh. Nah, jadi secara profesional kita berada di posisi yang berbeda, tapi ya itu penting untuk satu paduan penemuan keadilan. Keadilan itu sekali lagi harus dicari, harus ditemukan dan ditegakkan. Tidak bisa datang dari langit, nggak bisa. Dan akhirnya keadilan itu ya di tangan hakim. Maka the judges can do no wrong. Ibaratnya begitu. Kalau the king can do no wrong, nah itu teori tentang monarki. Tapi dalam negara hukum, the judges can do no wrong. Walaupun kadang-kadang putusannya aneh-aneh, kita nggak suka, tapi terpaksa kita terima. Kan begitu. Dan di negara hukum modern ada semacam kesepakatan seperti itu, bahwa akhirnya kita harus berhenti mencari keadilan itu. Akhirnya di mana? Ya akhirnya di putusan hakim. Walaupun kita tidak suka, ya udah kita terima. Ada yang kalah, ada yang menang. Pastilah yang kalah itu tidak suka, tapi sekali sudah diputus, ya sudah kita diam. So kalau enggak ada akhirnya. Nah, maka mulai dari polisi, advokat, jaksa, ujungnya di hakim. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ini harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem penemuan keadilan. Nah, jadi bertengkar di ruang pengadilan, tapi ya kan secara pribadi ya biasa itu, nggak usah diambil hati. Ini memang tugas profesional kita begitu. Polisi dan jaksa kalau menghadapi masalah, di kepalanya harus berpikir semua orang salah sampai terbukti benar. Begitu. Kalau advokat, semua orang benar sampai terbukti salah. Begitu. Ya memang harus kebalik berpikirnya.
Sebab kalau tidak begitu, ya tidak bisa, ini harus dipertentangkan, harus dicari, ditemukan, dan tidak mudah. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, advokat itu akalnya mesti panjang. Advokat itu kadang-kadang mencari-cari, merasionalisasi yang tidak masuk akal bagi hakim, masuk akal bagi dia. Gitu kan? Maka itu ada ilmu namanya itu akalisasi. Nah, itu dari tugas advokat tuh ngakali. Ya memang begitu. Iya kan? Bagi orang yang tidak suka, Allah, advokat ini iblis ini. Ya tapi kita ini dalam hidup ini perlu yang kayak begitu. Gitu loh. Jadi dalam Al-Quran itu ya sering saya kutip, walau la taqullan nasa ba'duhum bi ba'din la fasadatil ard. Nah ini karena ketua ustaz, kita harus pakai Ustaz bilang walau la taqullan nasa ba'duhum bi ba'din la fasadatil ard. Kalau tidak saling mencegah, saling berbeda, saling mencegah di antara sesama umat manusia, bumi akan hancur. Itu kata Quran. Dalam ayat yang lain dikatakan walau la daqullan nasa ba'duhum bi ba'din lahuddimat sawami wa sholawatu wa masajidu yuskas fi hasmallahi katsira. Jadi ayat yang lain berkata, kalau tidak ada keseimbangan saling mencegah antar umat manusia, bukan cuma bumi yang akan hancur, tapi semua rumah ibadah akan hancur. Disebut eksplisit, 1 gereja, 2 sinagog, 3 masjid, tempat di mana nama Allah paling banyak disebut juga akan hancur. Al-Quran tidak hanya bicara masjid, semua rumah ibadah. Artinya apa? Bumi sebagai simbol materialitas kehidupan akan hancur. Rumah-rumah ibadah semua agama sebagai simbol nilai spiritualitas kehidupan juga akan hancur. Maka saudara-saudara, keseimbangan peran antar sesama umat manusia diperlukan. Jadi jangan marah-marahan antara Pak Polisi, Pak Jaksa sama advokat ini. Kita bagi-bagi tugas ini. Itu loh, masing-masing masing-masing profesinya. Jadi secara umum kita bersinergi, tapi secara profesional kita sendiri-sendiri. Nanti akhirnya hakim yang memutus. Kalau sudah diputus oleh hakim, ya sudah, kita terima aja. Gitu loh. Bisa nggak kita membangun tradisi seperti itu, menghormati putusan pengadilan walaupun kita ini sebel. Banyak sekali putusan pengadilan bukan cuma sebel gitu, ngajar nih hakim, cuma jangan keras-keras ngomongnya. Sebab kita harus membangun tradisi menghormati pengadilan. Bagaimanapun hakim itu manusia, dia bukan Tuhan, gitu kan? Tapi dia mewakili Tuhan di bumi ini. Nah begitu, itu harus disepakati kayak begitu. Banyak kasusnya. Ada orang pidana mati sesudah 10 tahun baru ketahuan buktinya. Loh, bukan dia, tapi dia udah mati. Nah, gimana itu? Bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia ada kayak kasus kayak begitu. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita harus be professional in our own position, in our own profession. Masing-masing kita itu harus bekerja sebaik-baiknya. Polisi begitu, jaksa juga demikian, dan juga advokat demikian. Nah, jadi saudara nggak usah putus gitu ya. Semua putusan-putusan bersejarah di pengadilan dalam sejarah umat manusia, landmark decision atau leading case dalam tradisi Inggris. Kalau di Amerika disebut landmark decision, putusan-putusan bersejarah. Biasanya itu ya gara-gara lawyer, gara-gara advokat yang panjang akalnya, kasak kusuk, akalisasi kasus, ya kan? Akhirnya hakim menemukan kesimpulan, wah ini, jadi diputuskan oleh hakim. Yang men-trigger itu advokat yang berjasa di mata Allah dalam semua putusan bersejarah itu advokat.
Cuma kesiannya yang terkenal tuh hakimnya. Jadi kalau ada catatan kumpulan, ada buku mengenai kumpulan putusan-putusan bersejarah, itu ada misalnya yang paling terkenal kalau di Amerika itu John Marshall, ya kan? Marbury versus Madison, itu yang mulai pertama kali menjadi tradisi judicial review. Pertama kali putusan pengadilan membatalkan undang-undang buatan Kongres itu Marbury versus Madison. Yang terkenal itu adalah John Marshall yang membuat putusan. Wah, terkenal sekali John Marshall itu. Begitu saya jadi ketua MK, wah, pertama saya harus cari buku John Marshall dulu. Oh, itu kita pelajari, ya kan? Kasus-kasusnya terkenal sekali, tapi orang tidak tahu. Itu gara-gara advokat yang mencari-cari akalisasi tadi. Maka saudara itu harus meneruskan itu cara berpikir akalisasi itu. Bagus itu, teruskan. Yang tidak masuk akal bagi orang biasa, bagi advokat itu dicari-cari akal supaya masuk akal. Aduh, ini orang mana ini? Tapi lama-lama iya ya. Nah, akhirnya hakimnya jadi yakin ngikut pendapatnya lawyer itu. Nah, begitu. Nah, tapi sebaliknya para jaksa pun ya harus profesional di bidangnya. Supaya apa? Kita menemukan keadilan itu. Tidak bisa datang dengan sendirinya. Apalagi saudara-saudara di era disrupsi sekarang ini, kebebasan makin tidak terkendali. Kebebasan itu kalau tidak terkendali itu melahirkan konflik. Kebebasan itu kalau tidak terkendali melahirkan ketidakadilan. Makanya tema revolusi Prancis itu ada 3. Liberty, equality, fraternity. 3-3-nya harus seimbang. Jadi keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan solidaritas, fraternity, persaudaraan. Kalau misalnya kebebasan itu hanya kebebasan, akibatnya itu konflik, gitu loh. Maka harus diimbangi dengan fraternity. Kalau kebebasan itu tidak terkendali, yang menikmati kebebasan itu elit. Yang menikmati kebebasan itu di bidang politik ialah orang yang berkuasa. Makin bebas kehidupan, yang diuntungkan dari kebebasan elit, orang berkuasa. Dalam bidang ekonomi, yang diuntungkan oleh kebebasan orang kaya. Maka semakin bebas, maka jarak kaya miskin makin jauh. Semakin bebas kehidupan, jarak antara orang berkuasa dengan yang tidak berkuasa makin jauh. Maka akibatnya ketidakadilan timbul. Maka 3-3 itu harus seimbang. Liberty, equality, dan fraternity. Nah, gitu. Jadi saudara-saudara sekalian, sekarang ini eranya ini serba bebas. Bebas sudah sampai tidak terkendali. Bebas luas. Maka potensi untuk terciptanya ketidakadilan baru makin luas. Maka peran pencari keadilan, peran penemu dan peran penegak keadilan makin dibutuhkan di era pasca disruptif atau post truth sekarang ini, era pasca kebenaran. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mari kita meningkatkan kualitas dan integritas profesional kita. Itu yang jadi masalah. Nah, inilah salah satu problem terberat. Hakim kita sedang banyak masalah, jaksa sedang banyak masalah, ya kan? Polisi juga begitu, advokat apalagi, gitu loh. Nah, mari kita saling menyadari bahwa masing-masing kita ini punya masalah. Tapi saya nggak mau bilang bahwa yang paling itu hakim. Nah, hakim juga banyak masalah. Sering saya kemukakan ini Zarok. Masa ditemukan 1 T di rumahnya? Bagaimana itu? Jadi sama Pak Jaksa Agung, saya bilang ini harus disiru sini. Saya bilang ini momentum. Nah, jadi yang namanya Zarok ini
1 T di rumahnya, berapa itu nol? 1 T, ya kan? 1 M aja nih saya nih, enggak tahu berapa nolnya itu. Dia 1 T, dan kalau itu 1 T, itu tidak mungkin setahun, pasti bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun. Dan yang kedua, pasti tidak sendirian, gitu loh. Nah jadi, belum lagi selesai di urusan Zarok, ada pula yang ketangkep. Nah yang lucu lagi Jumanto, dia ini bikin disertasi tentang anti korupsi. Bagus sekali disertasi. Bulan Januari dipuja-puji, hakim yang sangat berintegritas. 2 bulan kemudian ketangkap menerima 6 miliar. La ilaha illallah. Dunia hakim kita parah ini sekarang. Padahal saya itu suka berseloroh. Itu di Afrika itu ada satu negara di Afrika, nggak usah saya sebut, situ tukang peras. Jadi negara, para penegak hukumnya itu tukang peras. Tukang peras pertama itu di Afrika, bukan di sini. Tukang peras pertama itu polisi sana. Dan polisi itu perkaranya banyak sekali, laporannya banyak, pengaduan banyak, maka dapatnya banyak sekali polisi. Ini peras. Udah selesai tapi nggak lama, lalu diserahkannya kepada jaksa Afrika ini. Nah, oleh jaksa diperas lagi, walaupun jumlahnya sedikit, tapi merasnya lama. Sampai eksekusi pasca putusan pengadilan masih terus diperas. Jadi waktu akhir tahun ini para penegak hukum ini mengadakan munas, ngadu siapa yang paling banyak. Ternyata sama banyaknya antara polisi sama jaksa. Tapi kemudian lapor lagi itu panitera. Ternyata panitera itu juga tukang peras. Jadi di pengadilan kan ada panitera. Kalau hakim pindah-pindah, panitera itu tetap, dia jadi manajer. Itu loh. Nanti dia bilang hakimnya minta sekian, padahal hakimnya nggak tahu. Jadi setelah akhir tahun, laporan para panitera ini sama banyaknya dapatnya itu dengan polisi dan jaksa. Nah tinggal tulang baru diserahkan ke hakim. Jadi hakim itu saudara-saudara dapat tulang. Cuma karena kata lawyer, iya Pak, tapi di dalamnya kan ada sumsum. Begitu dihargai, ternyata sama nilainya itu. Tapi dari semua penegak hukum itu, akhirnya setelah dihitung semua, jadi yang paling banyak dapat tuh itu advokat. Jadi advokat ini sebelum baru terjadi peristiwa, dia sudah tangani sampai ke pengadilan, sampai eksekusi, nanti sampai minta pika lagi, terus dia tangani, maka penghasilnya paling banyak. Nah itulah advokat, tapi di Afrika bukan di sini. Jadi kalau penegak hukum itu adalah perkumpulan para pemeras. Jadi yang paling dapat perasan paling banyak itu advokat. Nah oleh karena itu saudara-saudara, belajar dari negara Afrika itu, mari kita benahi profesi dan profesionalisme, noble office kita masing-masing, ya kan? Officium nobile, kalau bahasa Inggrisnya noble office kita masing-masing. Masing-masing kita ini adalah noble office, jabatan mulia, polisi mulia, jaksa mulia, advokat mulia. Bagaimana ini kita kemuliaan ini kita sungguh-sungguh wujudkan dalam praktek. Jadi dia adil, terpercaya, berkualitas dan berintegritas. Nah, untuk itu saya kira betul tadi sebagaimana disebut, kita terikat dengan etika profesional. Saatnya kita lebih serius menegakkan etika profesional kita masing-masing. Kepolisian sudah ada pengawasnya,
kejaksaan, ada Komjak, advokat sebenarnya sudah ada, cuma organisasinya kebanyakan. Ini jadi timbul masalah. Kalau ditanya ada versi mengatakan ada 53. Kalau tadi Pak Presiden bilang 100. Banyak sekali organisasinya. Nah, ini sejarahnya saudara-saudara. Pada tahun 2003 Undang-Undang Advokat itu mengidealkan satu organisasi namanya Peradi. Di zaman Orde Baru advokat ini juga pecah belah, dipersatukan pecah lagi, persatukan pecah lagi. Akhirnya waktu reformasi dibuat Undang-Undang Advokat tahun 2003, itu diputuskan di situ single bar. Mengapa harus single bar? Karena negara membutuhkan advokat cuma satu organisasi, gitu. Nah, timbul masalah. Saya waktu itu ketua MK, Pak Bagirmanan ketua Mahkamah Agung. Yang namanya Todung Mulya Lubis dipecat oleh Peradi melalui sidang kode etik. Ya, karena ini ada permusuhan antar lawyer ini kan banyak permusuhannya juga ini. Nggak tahu di ruangan ini ada yang saling bermusuhan juga nggak? Enggak bro. Kalau lagi di pengadilan Anda musuhan satu dengan yang lain, tapi ya sudah selesai perkara, ya bayan lagi lah. Itu kan perbedaan profesional, sama kayak antara lawyer, advokat dengan jaksa, saling bertentangan gitu, bukti membukti, jawab jinawab. Tapi kalau udah selesai, sudah, itu kan. Nah, jadi para advokat ini gampang dipecah belah. Maka sesudah dipecat ini Todung Mulya Lubis, tidak ada tempat dia mengadu. Itu sebabnya salah satunya saya selalu mengusulkan supaya ada ya dewan etik tertinggi. Jadi masing-masing organisasi ada majelis kehormatannya, tapi ada mahkamah tertinggi, tempat kasasi paling tinggi. Nah, itulah saya usulkan menjadi MEN, Mahkamah Etika Nasional. Banyak kasusnya itu. Satu, Todung. Yang kedua, C Kaligis. Terawan. Terawan itu paling parah itu. Dia ini DSA-nya itu dituduh melanggar kode etik. Gitu loh. Lalu oleh ini, ya kan, dipanggil dia. Tapi karena mantan menteri, tak mau datang dia. Ya mantan menteri, ngapain mau? Agak sombong sedikit dia. Lalu karena dia tidak mau datang, diberhentikan sebagai dokter. Gitu loh, Terawan itu. Nah, masalahnya apakah substansi tuduhan pelanggaran kode etiknya itu terbukti apa tidak soal DSA? Tapi bukan itu yang menjadi masalah. Gara-gara dia tidak mau datang, makanya dia dipecat. Lalu dia tidak terima, tidak ada tempat dia mengadu. Gitu loh. Akibatnya apa? Karena pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif adalah pasiennya Terawan semua, termasuk orang kayak saya, Terawan juga, ya kan? Maka semua mantan presiden itu membela dia semua. Almarhum Pak Habibie pun waktu masih hidup membela juga. Akibatnya apa? Dibuatlah undang-undang yang mempreteli kewenangan ID. Jadi sekarang ini ID itu macan ompong. Gara-gara undang-undangnya diubah sebagai cara untuk mengebiri ID. Gara-gara Terawan dipecat. Nah gitu loh. Nah maka ini soal sistem kode etik ini harus kita perbaiki. Termasuk kode etik para advokat ini. Nah jadi saya rasa saudara-saudara ya, kalau kita mau mempersatukan agak sulit ini, karena yang menjadi Menko dan wakil Menko Hukum ini advokat di salah satu versi dari Peradi, jadi kan susah dia. Maka sebetulnya Otto Hasibuan tuh harus berhenti dia dari ketua umum Peradi itu, biar dia jadi netral. Kalau nggak bisa mempersatukan, campur aduk gitu, ya kan? Nah,
Jadi untuk itu sebelum kita berharap negara mempersatukan organisasi-organisasi advokat sesuai dengan ketentuan undang-undang, ya kan? Ini kan perpecahannya kan gara-gara kasus itu tadi. Jadi Todung bersama dengan Buyung bikin KAI. Nah itulah yang diteruskan oleh KAI yang sekarang ini. Jadi KAI ini tafsir orang yang tidak puas kepada pribadi untuk mencari alasan membuat organisasi tandingan. Nah, satu hari saya dapat surat, ada advokat ya yang versinya Todung Mulya Lubis itu beracara di MK, diprotes. Ini orang tidak berhak beracara, termasuk Todung tidak berhak karena dia udah dipecat. Jadi konsultasi saya sama Bagirmanan, Pak Bagir juga bilang, iya ini kita juga menghadapi masalah itu. Ya udah begini aja. Yang menentukan berhak tidaknya orang ikut sidang itu kan majelis hakim, bukan organisasi advokat. Dia tidak berhak. Jadi kesimpulannya kita bikin saja status quo. Nah, jadi status quo lah. Artinya organisasi ini kita tidak ikut campur, mau pecah kayak mau apa pokoknya tidak ikut campur. Tapi status quo itu artinya tidak ada yang disumpahi. Sampai eranya penggantinya Bagirmanan, Pak Haripin Tumpa, dia keras tidak mau ya menyumpahi. Jadi tidak ada advokat baru. Lama kelamaan karena masing-masing organisasi ini bikin PKPA, jumlah yang sudah ditatar udah ribuan. Maka di zamannya Pak Hatta Ali 2015 terpaksa dikeluarkan keputusan. Keputusannya itu adalah apa? Ya pokoknya pengadilan tinggi dipersilahkan untuk mengambil sumpah advokat-advokat dari organisasi manapun. Maka sejak itu jadilah organisasi advokat banyak sekali sampai sekarang ini. Nah jadi saudara-saudara, awal mulanya itu ialah soal kode etik. Maka menurut saya kita mulailah mempersatukan ya advokat ini dengan kode etik yang terpadu. Dewan etiknya satu, organisasinya silahkan. Ini pertengkaran ini kan gara-gara PKPA. PKPA ini UUD, ujung-ujungnya urusan duit. Nah itulah sumber masalahnya. Ya udah silahkan cari rezekinya masing-masing PKPA, tapi kode etiknya jadi satu. Ini sudah saya sampaikan sudah disetujui sebetulnya oleh siapa namanya Juniper Girsang. Nah, kemudian satu lagi siapa? Luhut. Ya, Luhut Pangilbuan. Nah, mereka udah setuju. Cuma yang mempertemukannya. Nah, sekarang pemerintahnya lah salah satu pengurus Pradi. Jadi kan susah. Gitulah kira-kira. Nah, karena itu saya sangat menghargai ya kesediaan Pak Gubernur ruangan ini jadi tempat untuk pelantikan ini. Mudah-mudahan nanti negara punya kepedulian mempersatukan organisasi advokat ini. Sebab tantangan organisasi advokat ini berat sekarang ini. Sekarang sudah semakin banyak advokat asing. Kantor-kantor law office itu yang terkenal itu, mereknya terkenal, tapi yang kerja itu banyak dari Sydney, dari Singapura. Apalagi kalau urusannya itu urusan arbitrase internasional, banyak dari luar negeri. Nah, jadi saudara-saudara ya, di era ekonomi yang makin mengglobal, tantangan yang dihadapi dunia advokat ini berat. Nah, gitu loh. Jadi oleh karena itu saya rasa ya, saatnya kita meningkatkan kualitas diri kita masing-masing, sekaligus meningkatkan integritas profesional ya, sesuai dengan kode etik profesional kita masing-masing. Tentu ada irisan antara advokat misalnya dengan kejaksaan. Salah satu fungsi jaksa yang paling kurang mendapat perhatian ialah fungsi advokat, fungsi kejaksaan sebagai pengacara negara. Jadi jaksa itu pengacara negara. Jadi kalau berurusan dengan kepentingan privatnya negara,
ya, kepentingan perdatanya negara. Dan itu urusannya kejaksaan. Cuma para jaksa ini kan terlatih di KUHP, urusan pidana. Maka ini agak kurang. Maka sebetulnya perlu kolaborasi antara organisasi advokat dengan kejaksaan, terutama dalam urusan, ya kan, ya, kaitannya dengan status kejaksaan sebagai pengacara negara. Banyak sekali yang belum ketanganan, belum ditangani sekarang ini, ya. Terutama misalnya ya urusan-urusan perdatanya negara, urusan-urusan BUMN, ya kan, mestinya jaksa yang menangani, tapi rata-rata sekarang ini yang menangani advokat. Bahkan kalau udah urusannya itu dengan arbitrasi internasional, advokat asing pula. Nah, tidak ada koordinasi dengan kejaksaan. Walhasil antara profesi hukum kita ini perlu ada sinergi, perlu ada kolaborasi, tapi profesional di bidang masing-masing. Kalau sedang harus bermusuhan, ya bermusuhan, tapi bukan bermusuhan pribadi. Ini dalam rangka menemukan keadilan. Saudara-saudara, negara kita ini negara besar. Dari segi negara hukumnya kita negara hukum keempat terbesar, tapi indeks kualitas rule of law kita 64 rankingnya, jadi jauh sekali. Demokrasi kuantitasnya nomor 3, bahkan kalau dari segi pemilihan presiden nomor 1 kita, the first largest demokrasi, karena presiden dengan pemilih terbanyak dalam sejarah Prabowo 97 juta tahun 2024, nomor 2 2019 Jokowi 86 juta, yang ketiga baru Joe Biden, Donald Trump, kemudian sesudahnya yang nomor 5 SBY. Jadi 3 dari 5 presiden dengan pemilih terbanyak di dunia itu Indonesia. Jadi secara kuantitatif Indonesia ini bisa dibilang the first largest demokrasi. Cuma indeks kualitasnya 59, jauh sekali kualitasnya. Sama kayak tadi indeks negara hukumnya 64. Nah, maka kita punya tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas negara hukum kita ini dengan cara profesional di bidang kita masing-masing, berintegritas di dalam tanggung jawab kita masing-masing, musuhan secara profesional tapi akrab, kolaboratif secara pribadi. Saya kira ini saja, mudah-mudahan ya tidak terlalu malam. Ya, saya biasa kalau bicara ini sudah nggak ada koma, bisa 3 jam pun siap. Kalau nak diteruskan sampai subuh pun siap. Karena saya kesian ini pada ngantuk semua ini. Jadi saya kira Pak Sekda itu saja, Pak Presiden cukup gitu ya, dan Pak Gubernur ya, Gubernur ini, Pak atau Presiden juga, Presiden Bengkulu, Presiden KAI Bengkulu. Ya, selamat, dan teman-teman, saudara-saudara sekalian, terus berkolaborasi dengan Porkompimda, terutama kejaksaan, kepolisian, sebab ada saja itu perlu sinergi satu dengan yang lain, meskipun tetap harus menjaga ya independensi profesional masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.